Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia diam-diam memantaumu. Ini siapa yang lagi spying on you? Jadi this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk membooster energi positif dan membantu kamu healing. Untuk kamu yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Kalau kamu ngerasa ngantuk, mau merem, jangan dilawan karena berarti energi healingnya bekerja. Lalu kalau misalnya kamu baru di channel aku, hai. Gimana caranya? Fokus sama diri kamu sendiri dan pertanyaannya sebutkan dalam hati. Lalu, this is timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Jadi, aku minta kebijakan kamu tapi ya, untuk bisa memproses baik-baik apa yang aku sampaikan. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi pasti ada pesannya untuk diri kamu. Tapi tetap harus bijak. So, aku bakal langsung lihat energi dia yang diam-diam memantau dirimu. Nanti aku juga bakal lihat secara spesifik detailin lagi siapa, lalu kenapa dia mata-matain kamu, diam-diam memantau, lalu outcome-nya. So, here's just a person, just spirit guide, angel, and power, like I think it says. I will say my ghost, I can speak the truth, information and protection to see it's true. People who watch this video, tell me more about this person that's exactly spying on people who watch this video. Oke, ada dogs. Pertama, dia kemungkinan punya peliharaan. Peliharaan ini bisa anjing atau kucing. Dan kedua, dia adalah seseorang yang setia. Kamu tidak punya perbedaan usia yang cukup signifikan atau jauh sama orang ini gitu. Terus kalau yang aku lihat, dia stamina-nya oke banget ya. Terus dia kelihatan lebih muda daripada usianya. Lalu di sini ada keys. Dia datang ke dalam hidup kamu itu nggak mendobrak pintumu, tapi dia punya kunci yang tepat. Jadi halus banget datang ke dalam hidup kamu. Kamu pun bisa merasakan sesuatu di hubungan kamu sama dia juga nggak dengan terpaksa gitu. Dia seperti punya kunci kebahagiaan untuk diri kamu, atau bahkan dia mikirnya kamu punya kunci kebahagiaan untuk dirinya. Lalu kalau yang aku lihat di sini, dia seseorang yang punya energi pemimpin. Jadi kalau kemungkinan punya pekerjaan yang memang mampu untuk dia ngasah skill kepemimpinan. Dari sini music. Pertama, kamu kemungkinan punya selera musik yang sama. Lalu dari energi music sendiri, ini juga bisa salah satu cara dia menunjukkan cinta ya. Jadi dia bakalan suka yes, ngepost tentang musik-musik atau bahkan kirim-kirim lagu gitu. Cuman dari music sendiri, ini cara dia mengekspresikan cinta atau apa yang dia rasakan lewat lagu, kata-kata di lagu. Yang aku lihat di sini dari youth, dia tuh punya stamina yang cukup kuat ya. Jadi pasti kayak anak muda gitu. Jadi dia punya semangat banget. Jadi aktivitasnya juga banyak. Orangnya juga pembawaannya tenang dan dapat menenangi. Tipenya juga kalau ngomong adem banget. Jadi yang aku lihat dari tadi tuh energi-energi yang kalem, adem gitu. Lavender dan warna ungu bisa jadi warna signifikan atau warna keberuntungan, dan bunga lavender bisa jadi bunga yang punya significant role di hubungan ini. Tapi walaupun usianya kelihatan kayak energi muda gitu, cuman kalau yang aku lihat tuh tipe lagunya dia tuh dari tadi yang aku denger tuh kayak old school gitu loh. Jadi ini kayak ada Only You-nya The Platters gitu, atau bahkan Time in the Bottle-nya Jim Croce. Ada juga Nothing Else Matters Metallica yang aku denger. Jadi lagu-lagu itu bisa jadi lagu yang menginspirasi. Nanti aku tulis di bawah di komen kalau kamu mau tahu liriknya. Lalu aku bakalan lihat dari tarot deck. Kita memvalidasi siapa dirinya. Terus spread guide angel and power like I think it says. Give permission and protection to certain people who watch this video. I want to know about this person.
that secretly spying on the people who watch this video. Ada the lovers. Oke, pertama dia jatuh cinta sama diri kamu. Dia tuh ngerasa kayak ya udah dunianya dia tuh kalau mikirin soal percintaan ya adanya cuma kamu doang gitu. Dari the lover sendiri secara physically attractive loh. Jadi kalau kamu ngeliat fisiknya kemungkinan kamu juga bakalan suka gitu. Terus di sini dari dari the lovers itu juga ada cupidnya di sini. Ini kemungkinan ada yang fall in love at the first sight. Tell me more about who is this person. Kamu bisa dealing sama Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer. Orangnya juga sensitif. Kucing aku bangun by the way. Kalau dia loncat tiba-tiba, tolong maafkan. Lalu di sini Four of Cups, the Tower. Ya, ini ada yang fall in love at first sight. Tiba-tiba merasakan sesuatu. Jadi Four of Cups sendiri ini bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu ngeliat orang ini seperti acuh tak acuh, kayak nggak peduli lah gitu. Tipe-tipe yang kelihatan kalem, dingin gitu, kayak nggak peduli apa-apa. Itu pertama. Kedua, ini ada beberapa dari aspek-aspek hidupnya dia yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasi dirimu gitu. Lalu ada Ace of Wands. Ini mah kalian juga suka. Jadi ini ada Ace of Wands menandakan ada chemistry dan gejolak-gejolak cinta dari energi lovers. Chemistry, Ace of Wands juga menandakan ada gairah-gairah gitu, kayak ada nafsu. Jadi ini ngomongin soal ada hasrat. Nah, cuman ini ada yang memendam. Kemungkinan yang memendam adalah kalian berdua. Jadi ibaratkan kayak gini, kamu kayak juga punya rasa tertarik nih kalau ngeliat orang ini, dia juga kayak gitu, cuman dua-duanya memendam. Ini kayak aduh pusing mikirin ini gitu. Cuman ada hal-hal yang kenapa dipendam. Nih, ada beberapa dari kalian berhadapan sama seseorang yang sebenarnya punya isu ya jatuhnya, karena isunya tuh bukan karena dianya negatif atau segala macam, cuman dari keadaan lingkup luar gitu, lingkup sosial dan segala macam yang mengharuskan kalian ada jarak atau bahkan kayak oke, nggak bisa nih gitu. Salah satu contohnya adalah perbedaan soal keyakinan, adat istiadat, atau bahkan perbedaan-perbedaan secara status sosial gitu. Dan ini seperti kayak membuat gap atau membuat jarak. Dan dari The Tower sendiri ini juga kayak aduh ini biasanya itu bukan tipe aku nih gitu, tapi entah kenapa jadi jatuh cinta. Nah ini juga yang contohnya seperti kayak lingkupnya mengharapkan dia mendapatkan sosok orang atau bersama sama sosok orang yang A, B, C, D, E nih. Contohnya gini. Dia punya keluarganya tuh dekat banget sama dia, atau bahkan dia punya teman-teman yang superficial, yang melihat orang hanya dari luaran fisik dan status sosial. Jadi contoh ya, ini contoh doang. Kamu harus bersama sama dokter gitu contohnya. Jadi dia tuh akhirnya memaksakan dirinya dia itu bersama sama sosok orang yang punya status sosial atau punya latar belakang kedokteran. Contoh ini cuma contoh doang ya. Cuman ternyata kamu hadir dalam hidupnya dia dan kamu sangat berjauhan dengan si energi atau si ekspektasi si orang-orang sekitarnya dia itu, which is kayak orang yang punya latar belakang kedokteran gitu. Kamu jauh berbeda dari situ gitu. Cuman entah kenapa dia merasakan sesuatu yang besar sama diri kamu. Tapi karena dia harus memenuhi ekspektasi sosial, makanya dia menahan dirinya. Itu yang mengakibatkan tower momennya dia gitu, yang biasanya dia hanya ngikutin standar sosial dan segala macam gitu. Tapi saat ketemu dirimu, oke, ini ternyata begini nih gitu, beda daripada ekspektasi sosial aku nih gitu. Jadinya itu berkecamuk dalam dirinya. Jadi ini ada sebuah chemistry yang tidak bisa dipungkiri memang, tapi juga ada yang membatasi itu. Terus dari the Two of Cups, like it's obvious, kayaknya jelas banget kamu pun bisa dan mampu untuk merasakan getaran-getaran cinta. Jadi
um, the tension. Kalau misalnya disampingkan nih kamu sama dia nih di sebelah-sebelahin, itu orang bisa ngeliat gitu, ada tension, ada getaran-getaran. Is there something yang bikin orang awkward, yang bikin orang kayak, aduh apa nih ini antara kalian berdua gitu. Ini ada keadaan seperti itu. By the way, karena ada kerincing-kerincing, ini juga menjadi sebuah tanda kalau misalnya um, kalau kamu dengar suara bell, suara kerincing-kerincing, itu bisa jadi tanda semesta ada pesan sesuatu, pesan-pesan spesifik. Coba diperhatikan apa yang kamu rasa, apa yang kamu lihat di sekitaran kamu ada apa. So, kita bakal lihat. Iya, dia diatur banget, nggak diatur banget sih. Cuman memang karena dia tuh punya seperti beban ekspektasi ya, yang akhirnya agak bikin dia tidak terlalu bisa bebas. Tell me more about this connection. Kamu mau lihat, dia diam-diam memantaumu. Romantic feeling, this could be the one. Ini satu yang turun, just say it is safe for you to love. Sama free ya kan. Pertama, ntar. This could be the one. Jadi you've already met romantic partner you seek. Jadi yang kamu cari sebenarnya kamu udah ketemu, dan dia bisa jadi sosok the one atau orangnya. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Ini tuh aman kalau kamu mau jatuh cinta sama dia. Belajar untuk menerima saat kita ngerasain sesuatu kayak perasaan-perasaan cinta, belajar untuk bisa menerima dan perasaan-perasaan tersebut, walaupun kadang-kadang hal-hal yang kita anggap sebagai kayak kriteria ekspektasi itu tidak terpenuhi. Cuman yang namanya cinta just cinta gitu, itu kadang-kadang tidak ada sangkut pautnya sama um, fisik, sama uang, sama kedudukan gitu. Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Jadi perasaan kamu tuh beneran gitu. Kamu punya feeling, oh kayaknya dia gini deh. Kemungkinan benar gitu. Then free yourself. It's time to take back control of your life. Jadi ini sebenarnya pesannya buat dia juga, atau bisa vice versa. Kalau misalnya kamu menjadi sosok orang yang apa-apa harus memenuhi ekspektasi sosial, atau apa-apa harus memenuhi ekspektasi soal materi, fisik, dan segala macam. Ini belajar untuk taking control of your life. Kamu yang kontrol sendiri hidup kamu. Lepaskan dari belenggu-belenggu tersebut. Karena yang namanya ekspektasi sosial ya, contoh ya, keluarga dan segala macam, keluarga, lingkungan sekitar, mereka kan pasti punya harapan, cuman itu hidup mereka sebenarnya, harapan mereka. Hidup kamu sendiri yang harusnya ngambil langkah, yang harusnya ngambil keputusan adalah diri sendiri. Jadi bebaskan kamu dari belenggu tersebut. Oke, dan ini tuh gambarnya ini tapestry-nya unicorn tapestry. Jadi ini dibuat di segambar ini itu dibuat dalam bentuk kayak permadani atau karpet. Ini dibuatnya di Netherlands, di Belanda, dan sekarang ada di New York. Jadi kemungkinan Belanda atau New York bisa jadi kota yang mungkin akan menginspirasi diri kamu, atau ada signifikan atau pesan-pesan tertentu di kota tersebut gitu, tentang kota tersebut. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Dia adalah sosok orang yang romantis. Ini ada Rose, Sword and Rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Pertama, dia orang yang setia. Jadi dia sangat setia juga sama teman-temannya. Dia orang yang terbiasa mengucapkan sesuatu dengan kebenaran. Terus dia juga orang yang mampu
dan bisa banget diandalkan. Terus kalau yang dari protection and power, dia punya kemampuan dan punya kekuatan untuk memprotek dan melindungi. Dan di sini kalau yang aku lihat dari Rose and Swords, ini juga ada gambar rose, ada bunga mawar, pokoknya bunga mawar atau lavender, itu bisa jadi sesuatu pesan yang signifikan untuk kalian. Lalu di sini juga menggambarkan kalau ada sisi romantisme. Ada kiss lagi, ada kunci. Ini juga nih kunci. Sini. Ada tulisannya. Mana? Ada kiss di sini. Yang tadi aku bilang, kemungkinan dia bisa menjadi sosok kunci untuk kebahagiaan kamu atau vice versa ya. Dia menganggap diri kamu adalah sosok orang yang memegang kunci kebahagiaannya dia. Many option, decision, unconventional string along one night stand. Jadi selama ini dia tidak menjalani hubungan yang serius dengan siapa-siapa. Cuman memang dia punya banyak opsi. Lalu di sini ada talking, interest, conversing more, waiting message arrive, text, call, email, hovering. Di sini ada rasa suka satu sama lain nantinya karena komunikasi kalian sangat nyambung. Terus kalau yang aku lihat di sini, dia sangat menunggu pesanmu. Kita bakalan lihat lagi apa. Nah ini engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Di sini juga ada persatuan yang dibarengin dengan sebuah komitmen. Karena ada engagement ring, kita ngomongin soal tradisi aja. Di kita tuh tradisinya untuk persatuan seperti apa. Bisa jadi ini persatuan yang dengan konsep sebuah pertunangan gitu. Di sini juga bisa dibarengin juga bukan hanya pertunangan ya. Ini juga ada partnership soalnya, kayak bekerja sama satu sama lain. So aku bakalan lihat kenapa. Kita bakalan lihat why. Kenapa dia diam-diam memantau dirimu? Why this person secretly spying on this people who watch this video? Ada beberapa dari mereka tuh yang sedih. Kita validasi dulu. Why? Kenapa diam-diam? Kenapa dia diam-diam memantau dirimu? Oke, ada the Four of Cups, ada the Seven of Wands. This ada Two of Wands. Okay. Ada Four of Cups, Seven of Wands, ada Two of Wands, Ten of Wands, sama Five of Cups. Gini, kenapa diam-diam? Pertama, dia menyadari ada sebuah batasan. Ada, kalau kamu lihat, ibaratkan ini kamu lah, ini tuh dia. Terus tengah-tengahnya ada jalan. Ada jalan yang harus kamu tempuh sendiri, ada jalan yang harus dia tempuh sendiri. Jadi ini ngomongin soal perjalanan, apapun yang harus difokuskan dulu. Makanya dia tidak mau maju, dia diam-diam aja karena dia tahu kalau dia maju dia harus melakukan sebuah tanggung jawab yang dia rasa itu dia belum mampu untuk itu. Gitu. Jadi kalau dari keadaan kenapa diam-diam, kenapa harus diam-diam, karena ketidakmampuan dia. Lalu dia merasakan ada sebuah defensiveness dari dirimu atau dari perbedaan kalian. Nah, dari Seven of Wands ini juga menandakan sebuah perbedaan prinsip. Dia juga menyadari itu. Lalu di sini ada beberapa dari kalian juga dia menilai ini bisa vice versa. Dia yang baru selesai menjalani sebuah hubungan yang complicated di masa lalu, atau misalnya kamu yang baru selesai dan dia menyadari itu. Jadi, oke, ini diam dulu nih, selesaikan dulu problem-problem dan traumanya. Lalu Four of Cups, ini juga tadi yang aku bilang, ada beberapa kriteria yang tidak sesuai dari yang kemarin gitu. Kemarin dia mungkin terbiasa sama sosok orang yang gini, ternyata kamu gitu. Nah itu kan beda. Jadi loh, dia pun agak kaget, kenapa aku bisa merasakan ini gitu. Makanya dia berdiam diri dulu, memahami apakah ini hanya sesaat, hanya perasaan sesaat, atau memang benar-benar fall in love. Jadi dia mencoba untuk mengkontemplasikan dulu perasaannya dia gitu. Lalu di sini ada Ten of Wands. Dia kayak punya banyak beban ya. Jadi kalau yang aku lihat, dia tuh mencoba untuk membayangkan, ini kalau misalnya aku maju,
apa nih yang harus aku pikul gitu. Jadi karena kebanyakan mikir, terus aku bakal lihat the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Two of Cups, Nine of Crystal, the Lovers. By the way, kalau yang aku lihat di sini kan ini dari pilihan kamu juga ya, kamu mau apa enggak. Ini ada sebuah momen di mana kamu akan dipersatukan. Jadi istilahnya mau kamu menghindar, kamu akan ketemu lagi sama dia. Akan ketemu sama dia, akan ketemu tuh bukan kadang-kadang kayak ya memang harus ketemu ya, cuman ini seperti kayak metaforanya kamu dipertemukan di satu titik yang sama lah gitu, bisa dalam kejadian yang sama atau energinya lagi benar-benar merasakan hal yang sama gitu. Ini ketemu di titik tengah. Nah dari the lover sendiri, ini kamu yang mendecide, kamu yang menentukan mau arahnya kemana. Lalu di sini juga ada potensi untuk partnership, potensi untuk melakukan persatuan. Dari the two of cups sendiri ini kayak saling memberikan sesuatu hal yang sama. Cuman ini saran, don't overthinking about something. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang harusnya gak usah dipikirkan. Kadang-kadang yang memenjarakan diri adalah ketakutan diri sendiri. Harus mampu dan berani. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, bisa buku reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Ada antrian. Thank you yang udah antri. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh komen dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.